bersyukur banget ternyata luas banget ya peluang-peluang kebaikan yang kita dapetin kalau aja kita mau bercanda. Assalamualaikum Sobat Kopi, kembali lagi di Talk Chill episode yang ketiga. Aku dari Viola Deskia Ayu Ramadhani dari Hubungan Internasional Angkatan 23. Oke, di episode yang ketiga ini kita menghadirkan seorang wanita muslimah nih yang aktif di berbagai organisasi dan kegiatan volunteer. Beliau juga aktif berbicara di berbagai acara. Boleh perkenalkan dulu? Oke, makasih ya Bio. Perkenalkan teman-teman, aku Harinul Ida Mutmainah tapi biasa dipanggil Merin. Aku mahasiswi semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jakarta. Assalamualaikum Merin, saya Nur Tuh. Merin hari ini kegiatannya apa aja nih? Aku nggak ada kelas. Aku ada kelas, tapi aku nggak ikut kelas. Kenapa tuh? Aku tuh mengambil tawaran jadi ngisi Santral Ramadan OSL baik kebetulan sih. Terus itu dari tadi dari jam 8.45 setengah 9. Oh berarti kesini jauh bro. Tadi kesini setelah itu selesai jam 10 ke kampus. Lumayan sebentar ya. Iya betul. Berarti langsung kesini. Waktu selesai itu iya kan dan kelas selanjutnya ternyata kelas selanjutnya itu online. Jadi benar di Zoom di sini ya. Oke, mulai dari pertanyaan pertama ya Kak. Apa aja sih hal yang mendorong Kak Merin untuk terlibat dalam berbagai aktivitas seperti banyak organisasi sama kegiatan volunteer, menjadi pembicara di berbagai acara itu apa aja? Oke, berarti aku mau meluruskan ya. Aku sebenarnya nggak banyak ngisi sih. Gitu. Tapi pernah cuma nggak worth. Wah, cuma nggak banyak. Cuma banyaknya berapa gitu ya. Jadi kenapa kalau alasan aku ikut aktivitas di luar gitu ya? Sebenarnya karena aku senang sih. Sebenarnya aku tuh orangnya pendiam. Jadi aku kayaknya mulai berubah diri tuh waktu SMA deh. Gitu SMA itu aku ikut organisasi di luar sekolah ya. Biasanya kan kalau kita di SMA itu ikutnya ekskul aja beda. Nah di SMA itu ternyata aku dapet info tentang Rise DKI. Itu kan udah termasuk di luar dan sekolah ya. Iya. Ternyata di sana tuh aku banyak banget dapat manfaat bahkan link untuk ikut ke berbagai kegiatan lainnya. Dari situ sih aku akhirnya memberanikan diri untuk banyak terlibat dalam organisasi lain gitu. Berarti awalnya cuma Rohis doang nih? Iya, awalnya itu pure Rohis. Tapi dari Rohis, aku tuh tumbuh suka ikut kegiatan relawan. Sekecil kita itu jadi relawan bersih-bersih masjid. Oh, itu tuh diadain, aku ikut kelas 10 itu sama ACT. ACT ya. Aku lupa sepanjang ACT itu apa. Cuma ada dari Rohisnya berarti. Ah, bukan. Itu udah dari lawan-lawanku di Rohis. Jadi itu dia sebenarnya awal ya Rohis itu kayak membuka jalan ke banyak hal ya ke ya. Jadi dari situ sih banyak ikut kegiatan tadinya cuma kegiatan agama gitu ya merambat ke kegiatan pendidikan bahkan sosial. Boleh disebutin nggak apa aja tuh sosial apa ya kegiatan sosial? Tadi kalau misalnya relawan pertama kali itu aku jadi ikut kegiatan bersih-bersih masjid itu. Oh iya itu jadi kayak kenalanku cuma satu terus ternyata banyak juga loh yang mau ikut padahal kegiatan itu gitu doang. Iya benar. Terus ada dari situ aku tuh ikut ini juga sih namanya ada komunitas anak Nusantara. Komunitas Nusantara. Dan kebanyakan tuh mereka sudah mahasiswa. Saat itu aku masih kelas 11 kelas 11 SMA tapi dia tuh ngajar sih, lebih ke ngajar di daerah Jakarta Utara. Jadi di pesisir gitu. Oh, ngajar SD atau SMP, Kak? Di sana beragam sih, beragam. Cuma aku pernah ngajar, terus juga ya ada kunjungan lah sepati kayak gitu. Itu sih. Terus abis itu pernah juga ikut relawan kebencanaan. Jadi kita ikut kayak mitigasi bencana seandainya gitu ya ada banjir di Jakarta atau gimana. Jadi udah tahu gimana sih harus ngapain. Itu aku pernah ikut relawan kayak gitu. Terus itu kan masih masa-masa SMA ya. Masuk di masa kuliah gitu. Aku mau nyoba experience yang lebih lagi dan itu lebih ke ranahnya pendidikan. Oh gitu sih. Tapi kalau ranah pendidikan kan itu masih dalam situasi mengajar ya rata-rata kayak mengajar di semua sekolah kayak gitu sih. Berarti dari SMA aja udah banyak nih. Iya, alhamdulillah. Karena nggak tahu ya, menurutku karena sebenarnya tuh aku punya satu habits yang buruk gitu ya. Dan menurutku salah satu mengatasinya adalah aku harus melakukan suatu kegiatan yang banyak.
Oh iya, gitu di rumah. Terus itu itu sebuah hal baru. gitu memberanikan sih ya tepatnya gitu. Karena kan nggak semua orang itu semua orang sebenarnya bisa ya, cuma belum tentu semua orang itu mau. Iya, belum tentu berani. Cuma ini enggak sih. Nah, terus apa sih yang menjadi tantangan terbesar Kak Merin untuk mengikuti kegiatan sukarela nih? Apa aja? Iya, sebenarnya tuh kalau kita tilik lagi ya ke dulu gitu, aku tuh sebenarnya suka banget sih jadi relawan. Padahal sebenarnya kalau kita mikir relawan itu dapat apa gitu ya, Tapi nggak ada tantangan nih kalau nah suka gitu. ternyata tetap ada gitu, tetap ada tantangannya. Tantangannya mungkin lebih ke karena aku suka banyak ikut kegiatan gitu ya. Jadi sebenarnya tantangannya ke panjang waktu itu soalnya gitu. Jadi aku sharing sedikit deh. Ketika kita jadi panitia, itu kan sebenarnya kita mengorbankan diri ya, atau kayak ya kita rela untuk bantu gitu kan. Nah di hari itu tuh di kemarin tanggal 23, 24, aku ternyata tadarullah gitu bosnya ikut kegiatan dan sebenarnya mungkin kalau dalam pandangan orang ih keren, Iya. ih bagus, ih produktif gitu. Tapi pas orang itu nggak tahu ya gimana. Waduh, aku sampai pusing gimana ya untuk membagi-bagi ini gitu. Meskipun kelihatannya iya sih bagus gitu ikut kegiatan banyak, tapi aku merasa jadinya tuh sedih dan aku nggak maksimal gitu. Pasti ada yang dikorbankan gitu ya. Betul, jadi kayak di tanggal 23 kemarin itu aku ada 2 panitia. Sebenarnya bahkan 4, tapi kayak ya udahlah yang 2 lain kayaknya aku memang memutuskan untuk nggak terlibat soal kantin ini. Akhirnya aku fokus di 2 ini aja. Jadi dari pagi sampai berbuka kan waktu bulan puasa ya. Jadi tuh pindah-pindah gitu. Dari 2 masjid sih, lebih tepatnya panitia itu di 2 masjid. Satu itu ada festival itu lomba-lomba, satu itu apa ya, kajian aja sih, cuma dari pagi sampai Di luar kampus sih. betul, ini di luar kampus. Jadi kayak ya udah 2 hari itu bolak-balik masjid satu ke masjid lainnya. Untungnya jaraknya masih 5 kiloan lah, jadi menurutku masih aman. Iya. Terus di hari keduanya di tanggal 24 itu masih lomba juga dan di tanggal 24 itu aku jadi moderator acara. Dan menurutku itu hektik juga sih karena meskipun aku jadi moderator itu di masjidnya, jadi biar sekalian cepet lah kalau ada apa-apa aku bisa terhubung ke kepanitiaan yang lain. Tapi ternyata ada rasa gimana ya, gak nyaman gitu loh. Gak nyaman gimana itu? Karena ibaratnya kita ninggalin tanggung jawab yang lain, meskipun kita sudah delegasikan tanggung jawab itu. Oh, kayak kipasnya kelewat. Enggak sih, cuma kayak gimana ya? Jadinya enggak ini aja, jadi kayak enggak full ikut satu, tapi ikut enggak, Iya, iya. enggak maksimal banget gitu, kayak gitu lah. Berarti harus fokus gitu daripada banyak-banyak. Betul, sebenarnya ya gitu ya. Itu kan sebenarnya ranahnya kayak wah kayaknya udah toxic productivity ya. Itu harusnya ikut banyak kegiatan, tapi ngerasanya tuh capek udah pasti ya. Jadi kayak masih belum fulfill di salah satu aja sih. Nah, lanjut ke pertanyaan ketiga nih, Kak. Dalam pengalaman Kak Merin nih sebagai wanita muslimah, apa dampak positif Kak Merin yang Kak Merin dapatkan setelah mengikuti keterlibatan wanita muslimah dalam kegiatan sosial dan keagamaan ini? Apa aja? Oke. Jadi info sedikit juga, aku tuh dari 2002 tuh aku dulu ikut satu namanya komunitas, memang ini khusus muslimah ya, namanya tuh Baik Banget gitu. Dan di sana tuh aku di tim digital marketing tapi bagian copywriting. Jadi biasanya bikin konten, terus juga bikin caption gitu ya, bikin buat reels atau sekadar ini aja sih feeds gitu. Di sana kita bahas ya seputar kemuslimahan sih. Jadi dan ngasah dan ternyata karena Baik Banget ini nggak cuma dari Indonesia, jadi kita tuh ada dari Aussie, dari Turki, dari Mesir. Jadi tapi orang Indonesia gitu. Cuma memang nggak belajar di sana. Oh iya. Alhamdulillah mereka dapat kesempatan untuk belajar. Jadi kita tuh waktu itu open just tip juga gitu. Just tip makanan dari Turki. Dan yang buat kayak caption gitu-gitunya tuh aku ikut terlibat gitu. Untuk karena kan bagian digital marketing. Jadi di sana tuh aku belajar banyak sih. Meskipun kayak itu aku tuh belum kuliah. Bahkan kayaknya tuh masih kelas 11. Jadi kayak wah di situ aku dapat banyak pelajaran sih, dan untuk masuk ke si Baik Banget ini itu juga ada proses seleksinya ya. Nah, itu ya sulit nggak? Enggak sih, tak biasa aja, cuma karena pasti banyak kok orang yang mau ikut ya gitu. Jadi kayak ya udah sama-sama secara bersaing sehat aja gitu. Tapi langsung aku keterima dan di sana aku belajar terkait bikin caption, banyak test gitu. Iya, jadi tuh itu kepake sampai sekarang, sampai aku sekarang gitu ya selesai pas kuliah.
Dan ternyata banyak hal-hal kalau jadi panitia, oh aku bisa nanganin ini gitu, aku bisa bagian ini. Terus selain itu aku juga ikut yang muslim lagi ya, itu namanya Muslim Living. Itu basisnya tempatnya itu di Bandung. Jadi aku ikut kaderisasi Salman. Kaderisasi Salman itu kalau tahapan itu banyak banget gitu ya. Dari mulai kita itu namanya ada Salman Spiritual Camp. Itu kayak sehari dua hari nginep. Tapi di sana tuh materi semua kayak doang. Pusing sih ya. Cuma dapet materi banyak. Udah kumpul tuh gitu. Enggak sih beneran materi kayak tentang tauhid, akidah, kayak gitu-gitu. Cuma memang banyak gitu. Terus setelah aku tahu Salman gimana, ternyata di sana banyak banget apa namanya cabang-cabang kegiatannya gitu, atau kayak apa sih komunitas lah. Sampai akhirnya aku lihat ada open recruitment Muslim Living gitu, terus aku daftar lah. Dan alhamdulillah punya pengalaman di sana tuh jadi moderator juga sih. Walaupun sebenarnya aku ini ya tadi belum cerita, selain bukan mengisi acara yang banyak, tapi aku lebih ke mandu acara sih yang lebih banyak. Aku tuh lebih sering jadi MC dan moderator sebenarnya. Tapi kalau untuk pengisi acara kayaknya cuma beberapa kali aja sih. Wow, moderator berarti seringnya di kegiatan keagamaan. Enggak juga ya. Jadi bahkan dari itu ya teman-teman, ternyata relasi dalam sebuah organisasi pertemanan gitu ya, itu luar biasa banget. Jadi di Baik Barangan itu foundernya eh aku pernah ditawarin untuk jadi moderator di acara lain, tapi tentang kepenulisan. Dan waktu itu ditawarin di grup, siapa nih yang mau jadi moderator gitu. Belum ada yang jawab tuh gitu dong, gak pernah sampai besar kan. Lumayan mengajukan ini sampai akhirnya kayak, oh ya udah aku aja kan boleh, tapi gimana ya kak gitu. Kan baru ya ini ya pertama kali maksudnya di situ. Ternyata akhirnya aku di DM sama yang punya komunitas kepenulisan, dan ternyata ada fee-nya gitu. Bahkan aku udah mikir sampai ke sana deh. Orang aku pikir, oh ya udah kita cuma ngebantu aja. Banyak biasa volunteer anak-anak betul. Tapi ternyata karena kita di komunitas lain, ternyata oh bayar ya sering juga. Sampai akhirnya aku di reach out lagi untuk jadi moderator. Dan bahkan kemarin itu pemateri itu Kak Natasha Rizky. Jadi kayak, aduh aku bersyukur banget ternyata luas banget ya apa namanya peluang-peluang kebaikan yang kita dapetin kalau aja kita mau coba. Wah, banyak banget nih pengalaman-pengalaman Kak Merin yang sudah Kak Merin ceritakan nih. Kita bisa banyak belajar nih dari pengalaman Kak Merin yang luar biasa banget banyaknya dan keren banget. Nah, untuk closing statement nih Kak, apa harapan Kak Merin bagi masa depan komunitas muslimah di Indonesia nih? Dan apakah ada cerita sukses yang ingin Kak Merin bagikan untuk teman-teman sobat komik? Ini banyaknya gimana susah the online harapan bagi komunitas muslim ya. Iya. Apa ya? Soalnya aku sebenarnya nggak terlalu aku tuh kan sebenarnya general sih. Ya ikut yang dua itu memang khusus muslim. Cuma kebanyakan yang lain umum gitu. Cuma kalau tapi aku senang gitu ya dengan banyaknya komunitas yang ada. Itu kan berarti orang-orang itu punya apa ya visi atau misi yang memang mereka juga mau laksanain melalui komunitas atau wadah-wadah itu. Nah terlebih lagi untuk muslimah gitu ya. Semakin ini aja sih harapannya itu semakin banyak orang yang bisa tahu dan tertarik terkait utamanya keagamaan gitu sih ya. Karena yang kita tahu muslimah saat ini gitu ya baik gitu ya. Cuma mungkin ada juga yang masih belajar untuk menjadi baik kayak gitu. Termasuk kita juga ya, termasuk kita juga masih belajar menjadi baik. Jadi harapannya komunitas-komunitas itu bisa mewadahi teman-teman yang mau terus belajar dan berkembang sih intinya itu. Dan jadinya tuh mereka nggak sulit gitu apabila mau mencari ilmu atau mencari apa ya ruang-ruang positif untuk memaksimalkan waktu-waktu luangnya juga. Mungkin itu sih. Terus kalau cerita sukses sih ya, belum sukses sih. Aduh, jadi masih proses ya. Jadi masih proses untuk sama-sama kita bersama lebih baik. Itu Berarti ceritain aja nih cerita sukses Kak Merin yang mempengaruhi Kak Merin nih secara pribadi. mungkin ini kali ya. Nggak ada sih, cuma mungkin aku boleh sedikit sharing siapa tahu ini menginspirasi teman-teman juga. Jadi aku kan rohis ya di sekolah dulu di SMA, dan sampai saat ini aku udah 2 tahun lulus dari SMA, aku masih terlibat di sekolahku gitu. Mungkin lah apa ya rasanya, atau mungkin orang mikirnya di situ-situ aja, di situ-situ aja nanahnya. Tapi enggak, buat aku ketika aku menemukan alasan kenapa aku masih bertahan di situ.
gitu. Misalnya aku tahu aku butuh, selain aku butuh, tapi ternyata adik-adik kelasku tuh juga butuh, ya gitu. Jadi alhamdulillah di organisasi yang aku itu ada ikatan alumninya, sehingga kita bikin banyak project gitu. Kita bikin banyak project, kita juga adain kemarin tuh di tahun kemarin aku buat project itu namanya Mas Level Art, Muslim Channel Level Art. Itu sangat tangan pengurus juga sih. Tapi itu memang kita niatnya itu membuka peluang pelatihan beasiswa, beasiswa pelatihan kepada seluruh siswa-siswi muslim di sana. Ya tadinya kita cuma masuk ke ranah Rois aja, tapi kita coba membuka peluang, oh gimana kalau semua siswa-siswi aja yang kita ajak. Dan ternyata responnya positif gitu. Di sana dibuatlah kurikulumnya, terus juga output, input dan sebagainya, sampai akhirnya minta karena kita juga belum ada sokongan yang kuat gitu ya. Jadi kita kayak coba play with mengajukan dana ke lembaga kayak gitu lah, supaya support kegiatan kita. Alhamdulillah respon dari anak-anaknya juga positif kayak gitu. Itu sih mungkin yang terus project-project lain kayak mengadakan webinar menurutku aku ketika bisa handle itu, jadi ternyata ada output yang bagus, aku sudah merasa aku maksudnya nggak sukses banget, cuma kayak merasanya tuh oh ternyata aku bisa ya mengadakan kegiatan-kegiatan ini gitu, dan aku bersyukur terhadap hal itu sih Pak. Bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Tanda tuh. Jadi terus terlibat aja sih selama kita masih merasa punya kapasitas di hal itu, atau kita masih bisa membantu orang yang sebetulnya kita bisa kok tetap ada di situ tanpa mengesampingkan abada lain gitu. Dan ternyata ternyata bisa juga ya, dan alhamdulillah itu diri sampai sekarang, bahkan sampai membuka peluang-peluang lainnya. Jadi nggak hanya di rohi sekolah, tapi juga di lingkungan sekitarnya juga ada kegiatan. Keren banget. Oke, mungkin kita udah kali ya Vio ngobrol-ngobrolnya. Buat Sobat Komik, nantikan episode selanjutnya.